kami supaya kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Dan biar ini ya dan kami. Firman-Mu sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh nyata, dan sungguh-sungguh dapat penetrasi di dalam hati kami yang paling dalam dan mengubah segala sesuatu. Ajar kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Mohon maaf agak terlambat. Ini juga saya buru-buru sekali tiba di sini. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Pak Michael dalam nggak kelihatan. Dari Ibu. Ya. Oke. Hari ini kita harus membahas tentang Kisah Para Rasul 26. Benar ya? 26. Saya ngerasa gini, saya kisah dulu sebelum saya sharing dulu lah sebelum saya mulai. Saya baru 2 bulan, kira-kira 2 bulan pelayanan bareng. Saya punya seorang guru, ya, seorang rabi mesianik, rabi percaya sama Tuhan Yesus, dan saya baru pelayanan bareng 2 bulan di Cina, di Taiwan, terus di Samarinda, di Makassar, di Mojokerto, Jakarta, yang baru kira-kira minggu lalu selesai. Jadi saya terima banyak sekali ilmu-ilmu yang baru. Saya banyak sekali punya kesaksian dan punya pewahyuan yang baru. Ya, karena 2 bulan yang sangat luar biasa yang saya jalani. Dan ini minggu lalu udah selesai, dan ini kedua kali saya pelayanan di hari Minggu. Seperti ini. Oke, saudara, sebelum kita bahas, saya mau bahas satu hal dulu. Minggu lalu saya makan di satu restoran di mana, di daerah mana ya, Senopati atau mana, judulnya The Legend of Noodle, Korea. Ya, ada yang pernah, ini mungkin ada yang pernah lihat itu ya. Itu enak juga, yang makan orang Korea semua di situ. Berarti asli Korea makanannya. Kebetulan ini udah jam-jam makan siang, kita sedikit ya. Oke. Nah, terus tiba-tiba Tuhan ngomong begini satu hal waktu kita makan. Enak sih, makanannya enak sekali gitu loh. Ya, porsinya besar sekali, satu mangkok tuh, wah pokoknya besar sekali deh. Terus waktu saya lagi makan, saya jujur rasanya enak. Terus begini, banyak orang Kristen saya ngeliat tuh seperti waktu kita makan The Legend of Noodle. Artinya, rasanya enak, ya. Waktu kita makan kita suka, tapi besok-besok kita nggak nyari lagi. Udah selesai di situ. Ya, kita nggak bener-bener, Tuhan aku pengen lagi, aku pengen dapat lagi. Dan waktu saya keliling-keliling kemanapun, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, saya jumpai kebanyakan orang Kristen yang di gereja itu mentalitasnya kayak gitu sama firman Tuhan. Enak sih, waktu mereka makan enak gitu loh. Waktu dengar khotbah enak. Waktu dibukakan kebenaran suka mereka. Ya, tapi kalau disuruh nyari lagi sampai di dalam tanda kutip kecanduan, kita nggak bisa kayak gitu. Saudara, saya dibukakan satu hal yang luar biasa. Saudara tahu nggak? Segala hal yang pernah segala perasaan yang pernah ada terhadap hal dunia itu sebenarnya munculnya dari Tuhan dulu. Saya kasih contoh, kecanduan itu sebenarnya Tuhan. Ya, kalau saudara baca kitab Kidung Agung, di situ ada tertulis apa? Sakit asmara aku. Ya, diceritakan seorang perempuan dipukulin tapi tetap nyari Tuhan. Terus dia katakan kenapa? Karena sakit asmara aku, seperti apa? Kecanduan nih. Sesungguhnya kecanduan itu untuk hal-hal surgawi, tapi iblis begitu licik diputar ke hal-hal duniawi gitu loh. Nah, saya hari ini mau masukkan nilai-nilai ini di dalam hidupmu juga. Ya, kita harus kecanduan sama firman Tuhan. Kalau cuma kita seperti makan The Legend of Noodle, enak sih. Kalau diajak makan, oke lah, kenapa enggak? Tapi nggak, kayaknya aku nggak harus nyari itu nih. Atau nggak usah jauh-jauh lah, kayak Coca-Cola. Mungkin saudara nggak kecanduan Coca-Cola, atau mungkin teh botol. Ya, sekali minum enak, kita nikmati. Tapi kalau orang nggak kecanduan, nggak usah sampai beli. Kalau ada aja gitu loh, atau kalau ditawarin, oke lah, seperti itu. Nah, kalau kita mentalitasnya kayak gitu, ya mohon maaf susah, saudara. Ya, karena jujur, ini Jakarta. Ya, maksudnya apa ini Jakarta? Kita hidup di zona yang segala sesuatu komplit. Di kehidupan Kristennya begitu santai. Saya sebentar lagi mau membahas kisah Rasul 26 nih. Ya, kehidupan Kristennya waktu itu seperti apa dibanding sekarang. Ini kehidupan Kristennya begitu nyantai banget.
Saudara tahu nggak, pada zaman dulu waktu itu belum ada firman Tuhan di buku seperti yang Harry pegang di depan mukanya itu, belum ada seperti itu. Jadi orang kalau baca firman Tuhan itu harus harus ke satu tempat dan dia harus dihafal sungguh-sungguh. Nggak segampang itu. Ya kita hidup di zaman udah begitu santai. Alkitab dapat di mana-mana, khotbah dapat di mana-mana. Tapi karena itu orang jadi nggak haus gitu loh sikap hati. Ya, saya mau arahkan, ingat, segala sesuatu perasaan yang ada di muka bumi ini munculnya itu dari surga, cuman dimanipulasi, dibikin versi dunianya sama iblis. Karena perasaan itu begitu dahsyat ya. Jadi saya kasih contoh apa? Kecanduan. Contoh lain apa? Mabuk. Ya mungkin saya pernah berbuat atau nggak saya di sini saya lupa. Mungkin belum pernah. Mabuk itu asalnya dari Tuhan juga. Ya, tapi karena begitu dahsyat ditiru sama iblis, sama mabuk jasmani. Ya buktinya apa? Di Kisah Para Rasul 2, waktu mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka seperti mabuk oleh anggur. Ya, mereka mabuk. Mabuk itu artinya, mabuk itu seperti ada sesuatu yang lain yang menguasai diri kita, benar nggak? Pernah mabuk nggak di sini? Jawa-Jawa terutama, pernah nggak? Belum pernah. Kalau belum pernah jangan ya. Mabuk itu seperti ada sesuatu. Salman mungkin pernah nih dari ketawanya. Gak apa-apa, saya juga pernah. Dulu saya hobi mabuk, saya jujur aja gitu. Tapi kalau mabuk itu begini, ada satu seperti sesuatu yang lain yang menguasai diri kita, ya, sehingga kita nggak merasakan diri kita itu lagi di mana, lagi ngapain, kita nggak rasain, benar nggak? Jadi seperti ada yang mereplace, menggantikan diri kita. Nah itu sesungguhnya konsepnya Tuhan. Ya, waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mabuk, seperti keadaan mereka seperti orang mabuk. Ya, jadi konsepnya Tuhan seperti apa? Mereka diizinkan mabuk penuh dengan Roh Kudus seperti sesuatu pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus sendiri menggantikan diri kita. Nah itu konsepnya seperti gitu. Nah tadi saya kasih contoh apa? Kecanduan, mabuk dan lain sebagainya. Jadi dunia ini selalu buat manipulasi versi dunia. Ya, dan saya sedih kalau misalnya orang itu, apalagi kalau saudara misalnya punya hobi di sini. Saudara begitu suka, begitu kecanduan sama hobimu, tapi nggak bisa kecanduan sama firman Tuhan. Itu yang bikin saya sedih. Gitu loh. Karena kalau kita belajar ini firman Tuhan ini benar-benar luar biasa. Oke, Kisah Para Rasul 26. Saya sudah siapkan sesuatu, nanti kita baca dulu Kisah Para Rasul 26. Ya, kalau saudara udah baca belum ini? Udah pernah baca atau nunggu dibahas dulu baru kita baca? Oke, kita lihat kalau dari ayat ini ada 32 ayat, ya. Kita nggak usah ngebahas satu persatu, ya. Saya kasih singkatnya aja, ini tentang apa? Oke. Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai 8. Ini bicara tentang Rasul Paulus waktu ditangkap sama Agrippa. Agrippa itu seperti Herodes. Ya, jadi Herodes itu punya turunan, ini salah satunya Agrippa, seperti raja waktu itu. Ya, dan saya sebelum bahas ini saya pelajari dulu Agrippa itu siapa, Paulus kenapa ditangkap, saya pelajari semuanya dulu. Ya, jadi Agrippa itu seperti Herodes turunan seperti itu. Nah, kalau saudara mau tahu Agrippa itu, kalau pernah nonton film yang tentang dewa Zeus, ya dewa apa namanya itu, Poseidon ya, Poseidon, film-film seperti itu. Ya, dewa-dewa Greek Yunani. Nah itu mereka kira-kira pada zaman itu menyembahnya dewa seperti itu. Ya, nah. Terus waktu ketemu sama Paulus, saudara tahu ceritanya, Paulus berjumpa sama Yesus di situ, terus dia jadi percaya sama Yesus. Ya, terus kalau kita baca dari ayat 1 sampai 8, ya ini intinya tentang apa, kalau kita baca ayat ke-5 dulu. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Berarti apa? Berarti kalau zaman dulu itu kalau orang percaya Yesus itu seperti satu sekte dalam Farisi. Tahu sekte ya? Ya satu golongan kecil, minoritas. Karena mereka percaya Yesus, tapi mereka orang-orang yang menjalankan Taurat juga, cuma mereka percaya Yesus. Nah di sini Paulus ini sebelum dia percaya Yesus, dia itu orang garis keras. Seperti kalau agama seberang mungkin seperti ISIS. Ya, garis kerasnya nih. Dia yang radikal, yang pokoknya ya kayak FPI lah. Ya kayak begitu. Jadi kalau Paulus itu kira-kira seperti itu. Dia garis keras dan dia bukan tipe yang hanya menjalani ibadah dia masa bodoh sama lain, enggak. Dia pokoknya yang bertentangan sama dia musnahkan. Itu kira-kira seperti itu, garis keras. Ya. Nah, kalau kita baca lagi, meskipun dia orang garis keras 6, dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan
kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Ayat 8, ini dia. Ini titik perbalik pertobatannya. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Jadi waktu itu adalah hal yang sangat unik. Karena kan Yesus orang pertama bangkit dari kematian. Ya kan, hal yang sangat unik dan hal yang sangat aneh kalau diceritakan tentang seseorang bangkit daripada kematian. Jadi di sini Rasul Paulus bilang, kenapa kau bilang mustahil orang bangkit dari orang mati? Karena belum pernah terjadi saat itu. Ya, jadi nggak mungkin kayaknya. Ini, tapi Paulus pun dulu juga saya yakin dia nggak percaya sama ini gitu loh. Tapi karena dia berjumpa sama Yesus langsung, dia percaya. Oke, jadi poinnya di sini. Waktu dia berkata, kenapa kok kamu anggap mustahil waktu seorang bangkit dari orang mati? Ya, kalau kita baca dari ayat 9 sampai ayat ke, ya kita baca ayat ke 10, coba lihat. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Garis keras, benar nggak? Coba kita hidup zaman waktu itu. Coba saudara pikir deh, bukan di Jakarta, bukan hidup di kursi merah ini, bukan 2014, tapi 2000 tahun yang lalu, di saat itu. Coba saudara pikir, masih percaya nggak sama Yesus? Kalau orang nggak kecanduan, saya yakin nggak bakal mau, saudara. Bener nggak? Ngapain capek-capek kayak gitu? Ya, apalagi kalau Rasul Paulus dulu bilang apa? Tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati, berarti taruhannya nyawa. Ini kita nyantai banget loh di sini. Saudara percaya, sadar nggak? Terlalu nyantai, saudara. Kita ini terlalu nyantai, betul. Saya ini gregetan, kenapa? Karena saya keliling kemana-mana. Saya ketemu sama orang-orang gila-gilaan, masih ketemu gila-gilaan. Gitu loh. Ya, saya nggak ngomong di sini aja, di mana-mana saya ngomong kita ini terlalu nyantai. Dinina bobokan sama kadang-kadang sama apa? Sama sesuatu yang mengenakkan kita. Ya, coba saudara pikir deh, pikir. Seandainya aku hidup 2000 tahun lalu, saya nggak ngomong tentang reinkarnasi ya. Tapi saudara pikir kalau seandainya saudara hidup pada zaman itu, betapa waktu saudara percaya Yesus itu saudara seperti buronan. Ya, waktu itu saudara seperti orang-orang yang udah seperti para teroris dicari buruannya seperti itu. Ya, kita aja kejadian apa itu namanya yang tahun 98 Trisakti aja udah serem ya, banyak yang kabur kemana. Saya nggak tahu saudara waktu itu ngapain, apalagi kayak begini saudara ya. Terus 11 apa? Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Nah ini dia ya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Nanti saya akan tunjukkan sesuatu menarik saudara tentang ayat ini. Jadi waktu itu Paulus sama persis seperti orang agama seberang garis keras. Ya kalau saudara tahu tentang ISIS, disuruh menyangkal imannya. Saya ini paling senang baca tentang orang-orang yang mati martir saudara. Karena mereka ini luar biasa, bertahan dalam penderitaan mereka sampai mati. Saya paling senang kenapa? Karena saya melihat betapa jauhnya saya daripada mereka. Saya masih suka karena saya melihat ada tujuan yang saya harus tuju. Meskipun dalam hidup kita nggak nyampe ke situ, tapi minimal milikilah hati. Kalau orang kecanduan mah pasti saudara. Ya. Terus kalau kita baca, ya ini dari 12, ya saudara tahu dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Saudara pernah lihat, kalau saya ini pernah lihat ya. Saya dulu pernah nginjilin 2 orang pengamen, ya. Terus 2 orang pengamen itu saya bawa masuk gereja. Pernah saya bawa sini nggak? Belum pernah ya? Saya nggak tahu saya pernah cerita tentang saya sering bawa dia masuk ke gereja. Jadi ceritanya gini. Ini mungkin tahun 2009, ya 2009. Saya lagi makan sama Angel di pinggir jalan di Pecel Lele. Terus tiba-tiba ada pengamen, ya cowok lebih muda dari saudara, umurnya paling 21, 22. Ya kupingnya itu panjang sini, anting semua. Pokoknya dari atas ke bawah nggak kurus deh. Nah biasa kalau ketemu orang kayak gitu, Angel lebih vokal. Ya, kamu harus percaya Yesus, kamu harus ngerti dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau saya lebih diam. Ya, tapi begitu
ketemu dia, tiba-tiba ada sesuatu yang ngomong di hati saya untuk ngomong ke pengamen itu. Ya, saya ajak pengamen itu keluar, ya malam-malam itu jam 8, terus kita sambil melihat ke atas, saya ngomong gini ke pengamen itu. Ya, kamu ngerasa dirimu sampah, kamu ngerasa dirimu bukan siapa-siapa, gak ada yang perhatiin kamu. Dan kamu sering bingung, kenapa kok kamu harus hidup di muka bumi ini. Ya, dan kamu kadang-kadang pengen mengakhiri hidupmu. Jadi gue bisa ngomong gitu, saya nggak tahu, saya nggak kenal dia, baru pertama ketemu. Dan saya biasa ketemu orang baru, cenderung saya nggak ngomong apa-apa. Tapi saya ngomong begini, tapi ada satu pribadi yang begitu mencintai kamu. Ya, saya nggak sebut namanya. Dan tiba-tiba air matanya menetes langsung. Kata-kata pertama begini, kakak siapa? Saya mau ikut kakak. Dia ngomong begitu. Saya bilang kalau kamu mau ikut, ayo. Saya bawa kamu ke rumah, saya ajarkan satu persatu. Terus di situ saya ajarkan firman Tuhan satu persatu, ya selama berapa bulan. Dan udah sampai ke kisah para rasul. Waktu hari itu kita mau bahas tentang perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus di Damsyik. Ya, malamnya dia mengalami perjumpaan yang sangat mirip dengan apa yang dia itu. Dia berjumpa dengan terang itu. Dan di situ dia benar-benar mengalami Tuhan luar biasa. Ya, singkat cerita tiba-tiba berapa hari kemudian bapaknya nelpon saya. Ya, dia bilang begini, saya nggak tahu dapat nomor telepon saya dari mana, pokoknya telepon saya begitu. Ya, anak saya ada di situ kan? Saya bilang anak bapak siapa? Itu yang ada di situ, yang kamu Kristenkan. Saya nggak pernah Kristenkan orang-orang pak. Dia bilang gitu. Enggak, itu anak saya itu. Kamu tahu dia itu siapa? Dia itu guru ngaji. Dia belum begitu. Loh, tapi saya nggak pernah Kristenkan orang-orang. Saya cuma bilang ada satu pribadi yang begitu mencintai dia. Benar nggak? Saya nggak bilang kamu percaya sama Yesus, saya ngomong gitu, saya bilang kamu tahu nggak, meskipun kamu merasa dirimu sampah, tapi ada satu pribadi begitu mencintai kamu, dia selalu memperhatikan kamu, dia menginginkan kamu kembali. Saya cuma ngomong begitu, bapaknya bingung mau ngomong apa. Emang saya ngomong begitu, kok saya nggak bohong, ya kan? Akhirnya bapaknya datang ke rumah jemput anak itu, ya. Tapi nggak lama kemudian, kira-kira setahun kemudian, anak itu telepon saya dari Bali, dia ngomong gini, kak saya udah jadi penginjil di Bali. Gitu. Artinya, saudara gini, waktu saya mau tanya dulu, saudara jujur sama saya di sini. Ada nggak yang pernah mengalami perjumpaan sama Yesus di sini? Entah itu secara supranatural atau mimpi atau apa, ada nggak di tempat ini? Oke, saya mau kasih tahu kalau orang benar-benar sungguh-sungguh mengalami berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Amen. Jujur aja, karena di firman Tuhan, saya temukan. Mau percaya yang lama, percaya yang baru, setiap manusia yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Pasti berubah. Kalau hidupnya sama aja, saya kasih tanda tanya di situ. Yes. Ya, termasuk si Samuel itu, namanya Samuel yang tadi saya ceritain itu. Ya, dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia guru ngaji loh, saya juga nggak tahu dia itu siapa, dia nggak cerita apa. Dia cuma bilang dia mau belajar, saya ajarin. Cuma sesimpel itu. Ya. Nah, di sini ceritanya sama Paulus ketemu sama Damsyik, dan saudara tahu dia orang garis keras, ya orang Yahudi, orang Farisi garis keras, dan dia di situ menyiksa anak-anak Tuhan tapi bertobat di situ. Kalau kita baca sampai ayat ke 16 di sini jawab Yesus, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi Tuhan udah pilih dia. Gitu loh, jadi apa yang Tuhan lihat dalam diri Paulus, yang Tuhan lihat adalah orang ini adalah orang yang ekstrim banget. Ya garis keras. Dia kalau misalnya nggak suka, dia sampai disiksa. Ya, dia harus benar-benar gini loh. Sejelek-jeleknya Paulus sebelum dia bertobat, tapi ada satu benih yang istimewa dalam dirinya. Saudara tahu itu apa? Dia sangat tidak suka dengan sesuatu yang salah. Benar nggak? Menurut dia sesuatu yang salah, dia akan bertindak di situ, dia akan lakukan sesuatu di situ, dia akan balikkan situasi di situ. Tapi masalahnya, yang menurut dia salah atau benar itu masih keliru. Ya, karena itu waktu itu Tuhan rubah. Kalau yang menurut dia salah sama benar udah dijadikan selaras dengan Tuhan, benih itu tetap di dalam dirinya. Jadi waktu ketemu sesuatu yang salah, dia nggak diam aja. Nah, dia beda sama orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang enggak. Kita ketemu sesuatu yang salah, kita cenderung diam aja. Itu urusan dia, yang penting aku di sini. Yang penting aku jadi anak Tuhan yang baik.
Ya, ada satu benih istimewa dalam diri dia. Ya, nanti saya mau bahas. Jadi kalau kita baca kisah para Rasul 26 ini sebenarnya banyak cerita tentang Paulus di sini. Bagaimana Tuhan memilih Paulus di sini. Ya. Terus kita lihat lagi, 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Jadi saudara bisa perhatikan di sini. Kalau orang sudah dipilih Tuhan, dikatakan apa? Diasingkan. Berarti dipisahkan. Ya, saudara tahu nggak ayat yang berkata seperti ini? Kuduslah engkau karena aku ini kudus. Pernah baca itu? Kudus itu dalam bahasa asli kados. Kados itu artinya dipisahkan. Saudara pasti tahu ini. Jadi kalau Tuhan berkata kuduslah engkau, itu artinya aku mau pisahkan engkau. Aku mau pisahkan kamu. Ibaratnya dari semua orang diambil kita, terus dipisahkan, ditaruh ke tempat yang baru. Itu Tuhan. Itu cara Tuhan. Tuhan itu suka. Saya baru-baru ini nulis sesuatu, saudara. Tuhan itu suka memberi tanda kepada orang pilihan. Kalau kita baca kitab Yeskiel, kita baca kitab Wahyu, ya orang-orang pilihan dikasih tanda di dahi. Benar nggak? Ya dikatakan dikasih tanda huruf T di situ. Jadi Tuhan itu selalu dia suka kasih tanda. Dia suka memisahkan. Itu ciri-ciri Tuhan. Dia kalau udah suka sama seseorang, milih seseorang, dipisahkan, dikasih tanda. Ya, Tuhan itu selalu seperti itu. Jadi orang itu akan unik sendiri, beda sendiri dia dari yang lain. Ini contohnya si Paulus ini. Ya, tadi 17 dikatakan dia dipisahkan. Tuhan sendiri ngomong, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang yang dikuduskan. Jadi 18 menceritakan kita untuk apa? Supaya mereka percaya kepada Yesus untuk memperoleh pengampunan dosa. Percaya bahwa dia adalah Masiah, ya dia adalah Mesias, dia adalah Kristus, dia adalah juru selamat itu. Ya supaya mereka memperoleh pengampunan dosa. Tapi nggak berhenti di sini. Banyak orang berhenti di sini. Ya baca selanjutnya. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Terus Paulus ngomong apa? Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Perhatikan ini. Kalau saudara bawa bolpen bisa garis bawahi bahwa mereka yang pertama harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Itu yang pertama. Ya. Jadi mereka harus, yang tadi di atas di ayat 18 dikatakan harus percaya Yesus. Yang kedua harus bertobat dan berbalik pada Allah. Nah ini berikutnya. Yang kedua serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini buktinya. Jadi kalau kita menganggap percaya sama Yesus selesai, enggak. Dikatakan apa Paulus bilang? Mereka harus percaya Yesus, bertobat, berbalik kepada Allah. Terus ketiga apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Tunjukkan buahmu, maksudnya begitu. Ya, jadi jangan kita cuma khotbahkan yang pertama terus. Kita harus percaya Yesus, terima Yesus. Banyak hamba Tuhan fokusnya di situ. Meskipun nggak salah, cuma itu step 1 sudah. Yang kedua, berbalik. Yang ketiga, tunjukkan buahmu. Ya, ini tujuan Rasul Paulus di sini. Dia jadikan Rasul Paulus untuk apa? Untuk melakukan ini. Ya, sini saya percaya pasti semuanya percaya Yesus di sini. Ya, tapi apakah saudara udah bertobat, berbalik kepada Tuhan, terus sudah punya buahnya? Saya nggak tahu di sini. Karena saya nggak cukup kenal sama saudara. Cukup saudara sama Tuhan yang tahu apakah jawabannya itu. Ya, 21. Saya ngerasa ada sesuatu yang powerful Tuhan akan sampaikan tempat ini. Amin. Believe me, saya ngerasa sesuatu. 21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Ya, terus 22 dia ditolong sama Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat ayat 24 sampai ke 32. Lihat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Jadi nggak ada yang percaya, saudara. Nggak ada yang percaya. Ya. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. 27, kita lompat. Ini bagus nih. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya. Jadi dikatakan apa? Hampir aja kata-kata membuat aku jadi orang Kristen. Ya. Terus kata Paulus, aku mau berdoa
kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini. Aduh, kalau saudara baca ayat ini, saya nggak tahu saudara ngerasa apa. Kalau saya waktu membaca ayat 29 ini, saya dapat satu ayat. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus gak kenal loh yang datang di situ siapa. Pasti ada Raja Agripa di situ, ada pengawal-pengawal, ada banyak orang, mungkin ada ahli Taurat yang lain di situ. Dan saya yakin semuanya nggak percaya sama Yesus di situ. Semuanya unbeliever. Ya, tapi Paulus ngomong begini, bukan cuma kamu. Saya berdoa semua orang di sini. Ya, mendengar perkataanku, kecuali belenggu-belenggu ini, kecuali rantai yang membelenggu dia ini. Ya artinya apa? Dia begitu mencintai orang-orang itu. Dia tahu betapa dahsyatnya Tuhan. Kalau misalnya kita gak punya hati yang sama seperti Paulus waktu melihat orang-orang di luar sana. Hati gini loh, aduh, kita barusan saya nulis begini. Kita hidup di zaman apa? Di zaman dimana orang-orang itu hanya doa untuk dia dan keluarganya aja. Yes. Saudara, waktu Tuhan berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu bukan not only your family, not only your big family, bukan cuma saudara keluarga besarmu, ya orang yang kita kenal. Saudara sadar nggak, setiap hari, bukan cuma saya kan hamba Tuhan, saya keliling kemana-mana, bukan cuma saya, setiap hari saudara pun pasti ketemu sama orang-orang yang baru, benar nggak? Ya. Loh, kita keluar itu ketemu orang yang baru, nggak pernah kita kenal. Apalagi orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk ngomong kenal sama kita, pasti ada orang-orang yang baru. Setuju nggak? Saya nggak peduli saudara kerjaannya apa atau kuliah di mana, tapi pasti ketemu orang-orang seperti itu. Punya nggak sih saudara hati untuk orang-orang kayak begitu? Ya, saya pernah cerita nggak, waktu suatu hari awal-awal saya bertobat ya, saya pernah masuk ke satu gereja. Dan di situ waktu itu di rumah doa ya. Dan waktu itu gembalanya kasih kesempatan untuk siapa yang mau bersaksi di depan. Dan hampir semuanya bersaksi bagaimana dia ditolong sama Tuhan, disembuhkan sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, bisnisnya sekarang diberkati dan lain sebagainya. Hampir semuanya bersaksi seperti itu. Ya ini waktu itu saya baru-baru bertobat. Terus ada satu perempuan saudara, masih muda. Dia berdiri di sini. Waktu dia bersaksi, dia tiba-tiba nangis. Ya. Dan saya tahu, saya meskipun baru bertobat, saya merasa itu adalah kuasa Tuhan. Dia tiba-tiba nangis. Dia bilang apa? Dia berdoa untuk orang-orang Kristen yang dianiaya. Waktu itu di negara mana saya lupa. Mereka orang-orang Korea. Waktu itu mau dibunuh di negara mana. Dia berdoa, ayo kita doa sungguh-sungguh buat mereka biar mereka dikuatkan. Saya melihat sesuatu yang berbeda. Gitu loh. Bukannya sama kita kesaksian tentang bagaimana kita diberkati, bagaimana kita ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Oke, it's good. God is good all the time. Amin. Saya tahu itu. Ya. Tapi kalau ada orang yang doa seperti itu, dia nggak kenal sama Tuhan Korea itu. Tapi dia berdoa dengan tangisan yang sungguh-sungguh. Itu loh, ini kayak begini nih. Ya, itu loh orang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bukan cuma orang yang menyanyi ku mau sepertimu Yesus, tapi nggak bisa seperti itu. Ya, gitu loh. Jadi maksudnya coba miliki beban itu di hatimu. Sadarilah, kita terlalu nyantai di sini. Terlalu nyantai. Ya, saudara jangan puas nanti suatu hari kita cuma di pelataran aja. Waktu kita dipanggil sama Tuhan, ya, sadari, miliki hatinya Tuhan sungguh-sungguh. Apa sih? Saya nggak peduli, tapi kan saya bukan hamba Tuhan, saya bukan penulis, saya bukan pengkhotbah. Ya, saudara bisa lakukan apapun melalui perkataanmu, ya, melalui lidahmu. Yes. Ya, lidah itu sesuatu yang jahat, tapi kalau kau gunakan buat Tuhan itu luar biasa. Ya, saya tahu ada temannya adik saya, suaminya kena kanker lidah. Ya artinya apa? Saya nggak tahu suaminya pernah lakukan apa. Cuman lidah itu memang sesuatu yang jahat. Cuman gunakan buat Tuhan. Ya bukan hanya untuk menginjili keluarga kita, tapi benar-benar miliki hatinya Tuhan. Waktu kita melihat siapapun di muka bumi. Oke? Terus kalau kita lihat lagi, ya ayat 30 sampai 32. Jadi di sini Raja Agripa bilang orang ini nggak salah apa. Kalau kita baca. Ya, ayat 31, sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara.
Kata Agripa kepada Festus, orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Jadi sebenarnya Paulus ini cuma berapi-api, jadi mereka anggap seperti itu. Tapi nggak salah apa-apa, nggak parah salahnya. Meskipun kalau kita belajar sejarahnya, Rasul Paulus itu nanti dipenggal di Roma. Ya, dia salah satu martir juga, dia dipenggal di Roma. Oke, nah, saya mau bahas ini juga. Jadi kita baca dari pertama sampai habis ini tentang bagaimana seorang apa? Kalau saudara baca, kalau buat saya begini, saudara setuju atau enggak? Bagaimana Tuhan membentuk seorang yang akhirnya menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa? Setuju nggak? Dia menjadi seorang alatnya Tuhan yang sangat tajam, yang sangat luar biasa, yang Tuhan pilih sendiri. Ya, nah, kalau sekarang kita bicara soal alat. Tadi waktu saya perjalanan ke sini, saya ngeliat ada mobil-mobil banyak di sini. Kalau seandainya saudara di sini jadi alatnya Tuhan ya? Ya, Pak Michael Maheri jelas alatnya Tuhan, Ibu jelas alatnya Tuhan. Yang bukan nama Tuhan di sini, udah jadi alatnya Tuhan kan? Yang nggak pelayanan, yang nggak main musik, nggak singer, nggak WL, alatnya Tuhan nggak? Ya, kalau seandainya saudara mengaku alatnya Tuhan, alat itu pasti ada fungsinya, benar nggak? Yes. Kalau kita lihat mobil pasti punya fungsinya, tujuannya apa? Itu barang kotak itu supaya bisa menampung manusia, supaya dia bisa dijalankan ke tempat yang kita mau, supaya kita sampai lebih cepat, benar nggak? Itu fungsinya. Tapi kalau alatnya itu rusak, berarti nggak ada fungsinya, benar kan? Ya, nah ini Paulus ini, waktu Tuhan melihat dia, dijadikan alatnya Tuhan, dan fungsinya ini jelas. Aku menetapkan, aku memisahkan, mengasingkan engkau dari bangsa-bangsa lain, supaya membawa mereka daripada gelap kepada terang. Jadi dikasih tujuannya, kamu akan jadi alatku seperti itu. Ya, nah kalau kita bicara tentang diri kita, untuk membentuk, kalau misalnya contoh mobil, untuk membentuk mobil itu kan dibutuhkan apa? Dibutuhkan besi di situ, dibutuhkan apa? Aluminium di situ, dibutuhkan karet di situ, plastik macam-macam untuk membuat mobil itu. Ya, dibutuhkan besi-besian macam hal-hal seperti itu. Nah, kalau saudara sekarang ngaku sebagai alat Tuhan, saya temukan satu hal begini. Banyak, saya pelayanan keliling di mana-mana. Banyak orang sebenarnya punya potensi menjadi alat Tuhan yang dahsyat, cuma belum kebentuk, belum kerangkai, saudara. Jadi belum bisa digunakan. Ya, saya percaya di tempat ini pun sebenarnya masih ada yang bisa dirangkai sama Tuhan jadi alat yang luar biasa. Ingat, saya nggak ngomong harus jadi hamba Tuhan, ya. Tapi alat Tuhan itu bisa macam-macam. Ya, alat Tuhan yang di bisnis, di tempat bisnis juga bisa macam-macam. Tapi harus benar-benar dibentuk. Kalau saudara menjadi alat tapi nggak berfungsi, itu percuma. Ya, oke, saya mau ngajak saudara ngebahas satu hal. 2 Korintus 3. Ini saya mau katakan berkaitan dengan Kisah Para Rasul 26. 2 Korintus 3 dari ayat pertama. Dari ayat pertama sampai ayat ke-3. Adakah kami mulai memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ya, ini Paulus bicara tentang rasul-rasul itu, tentang dirinya dan teman-temannya. Ya, tapi Paulus ngomong apa? Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dapat dibaca oleh semua orang. Oke? Nah, ayat 3, nanti saya bahas. Ayat 3. Karena telah ternyata, pasti saudara pernah baca ini, tapi biar ini enggak. Ini powerful sekali. Bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi saudara adalah surat Kristus. Kalau kita baca ayat kedua, ke atas yang kedua, ya, kamu adalah surat pujian, surat Kristus yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Berarti saudara sesungguhnya adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang, ya, yang ditulis bukan dengan apa tinta, tapi dari Roh Kudus sendiri tulis. Ya, nah saya mau jelaskan satu hal begini. Kalau seandainya, saya mau tanya sama saudara, ada satu orang yang apa nggak bisa membaca, ya, dia nggak bisa, dia buta huruf, dia nggak bisa
bisa baca. Tapi orang ini polos, orang ini gampang diajar, hatinya lembut, gampang diajar, meskipun dia nggak bisa baca. Nah, suatu hari dia berjumpa sama saudara, ya. Dia nggak bisa membaca tulisan firman Tuhan, tapi dia bisa membaca tulisan di hati. Kalau seandainya seumur hidup dia ngeliat hidupmu, orang itu akan berbalik, bertobat, terima keselamatan atau seandainya dia membaca hatimu. Jadi hatimu dari firman, orang itu bisa terima keselamatan atau bisa. Kalau seandainya orang itu sama aja, nggak ada dampaknya, berarti nggak tertulis apa-apa, hatimu nggak ada tulisannya. Atau mungkin ada tulisannya cuma kecil, jadi orang nggak bisa lihat gitu. Atau nggak, mungkin buram tulisannya. Ya, kena hujan mungkin jadi buram, nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau misalnya orang itu jadi tambah parah, berarti tulisan apa di hati? Bisa ngerti nggak? Ya. Nah, orang gini loh, saya ngomong gini, nah, coba saudara pikir orang sekelilingmu. Kan dikatakan, kamu adalah surat pujian, ya, yang surat pujian kami tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca semua orang. Yes. Dan ini saya nggak ngomong tentang jemaat waktu itu, saya ngomong tentang jemaat di tempat ini sekarang. Yes. Berarti saya ngomong hal yang sama, kamu adalah surat pujian yang dapat dibaca semua orang. Harusnya semua orang bisa membaca surat itu dalam hatimu. Yes. Tulisan Kristus itu, surat Kristus itu. Ya, mereka kalau membaca itu dalam hidupmu, nggak usah lewat khotbah kita deh, nggak usah lewat mulut kita, lewat hidup kita. Ya seperti tadi saya duduk sini sekilas tadi Heri sharing sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa nggak melihat buah itu dalam hidupmu? Buah loh, bukan misalnya saudara hidupnya enak ya ikut buah, bukan cuma itu. Waktu ada sesuatu yang nggak enak, saudara bisa nunjukkan nggak buah itu? Itu sesungguhnya sesuatu yang bisa dilihat orang. Gitu loh. Ya, saya coba tunjukkan sesuatu. Presentasi saya. Saya mau tanya sama saudara sini. Jujur, nggak boleh bohong, ya, nggak boleh gak enakan sama Pak Michael atau sama Ibu sama Heri di sini. Siapa yang pernah atau punya tato di sini? Jujur. Oke, nggak apa-apa. Ya bukan satu hal yang negatif. Ya, kalau misalnya kita lakukan ini dulu sebelum bertobat. Oke, ada satu orang. Nah, tato itu sifatnya permanen, bener nggak? Iya. Ya. Kalau seseorang ditato, itu nggak mungkin bisa dihapus kecuali belakangan ada teknologi laser katanya. Itu setelah 10 kali atau berapa baru bisa menghapus. Ya, jadi kalau saudara pernah ditato, itu permanen. Dan sifatnya ini seperti ini kalau kita lihat. Tadi malam saya research, ya, itu jarum tato, kulit luar, ya, yang atas serem ya kelihatannya kayak gitu, ya, itu hair, rambut, jadi ditembus masuk ke dalam gitu. Harus mengeluarkan darah, benar gak? Ya. Pasti ada darahnya dong. Ya kan, ditembus sampai situ supaya permanen. Kayak begitu. Ya. Nah, ini menarik gambar kedua ini. Coba saudara lihat. Ini jarumnya ini seperti masukkan tinta-tinta ini. Ya, ditembus ke dalam kulit kita. Ya, jarumnya. Terus tinta-tinta itu masuk ke dalam situ sampai akhirnya setelah 1 bulan tinta-tinta ini masuk, setelah 2-3 bulan tinta-tinta itu berdiam di situ, nggak bisa keluar lagi. Ya, kira-kira begitu cara kerja tato. Ya, jadi kalau saudara misalnya udah bertobat mau lakukan ini, saya sarankan jangan ya, karena ini tadi saya bilang ini baru saya dapat lagi. Segala sesuatu yang manusia buat di muka bumi ini, yang iblis buat, itu manipulasi dari apa yang Tuhan lakukan. Tadi saya ngomong apa? Tentang mabuk, tentang kecanduan. Sekarang saya ngomong tentang surat Kristus. Ini manipulasi dari surat Kristus. Ya, harusnya surat Kristus itu tertanam di hatimu. Ya, tapi sama iblis dibuat apa? Tato, manipulasi. Benar nggak? Yang tadi saya bilang, orang kecanduan ada yang sebenarnya surgawi, ini duniawi. Orang mabuk yang sebenarnya surgawi, ini duniawi. Ini juga tato. Seharusnya surat Kristus itu ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan Roh Kudus dalam hatimu. Tapi cara kerjanya sama. Ini saya mau ngomong. Cara kerja antara bagaimana tato menggoreskan sesuatu di tubuh kita, dan bagaimana surat Kristus menggoreskan sesuatu di hatimu, itu cara kerjanya sama. Samanya di mana? Sama-sama sakit.
Itu sama. Ya, saya mau kasih contoh. Misalnya saya Tuhan, saya mau menuliskan di hatimu jangan bersungut-sungut. Misalnya saya mau tulis gitu. Ya, saya mau tulis. Kira-kira sakit nggak waktu menulis gitu? Sakit saudara. Saudara akan setiap hari dibuat bersungut-sungut. Sampai apa? Sampai bersungut-sungut menghilang. Sakit banget. Ya. Berapa hari yang lalu, kira-kira 2 hari yang lalu ada satu teman saya, ya, anak muda lah, dia sharing sama saya. Dia cerita. Dia pertama cerita tentang dia punya pacar, pacarnya ini baru bertobat begitu. Dan katanya karena baru bertobat diajar tentang kebenaran susah banget. Sedangkan teman saya ini udah lumayan lah, ya, anak muda ini udah lumayan lah. Dia udah baca Alkitab berapa kali, hidupnya udah lumayan. Tapi dia terus cerita, aduh kok dia susah banget pokoknya bertobat. Aku udah ngomongin begini, pokoknya susah banget lah. Terus saya ngomong apa satu hari? Waktu dia lagi ngomong panjang lebar, saya ngomong apa? Tahu nggak Tuhan ngomong sesuatu ke saya tentang kamu? Apa kok? Tuhan mau menuliskan sesuatu dalam hatimu. Apa itu? Jangan bersungut-sungut. Yang saya kenal kamu, dari pertama saya kenal kamu sampai sekarang, kamu orang yang selalu bersungut-sungut. Dan sekarang Tuhan mau tulis sesuatu di hatimu, jangan bersungut-sungut. Justru Tuhan kirim pacar barumu itu untuk membuat sungut-sungutmu hilang. Saya kasih tahu aja. Emang sakit rasanya, emang gak enak. Tapi begitulah caranya waktu Tuhan menulis surat Kristus itu di hati. Digoreskan sampai benar-benar nempel di sini, nggak hilang lagi. Ya, justru sekarang yang lebih baik apa? Daripada kamu bersungut-sungut, kamu datang ke pacarmu, kamu ngomong begini, thank you. Karena kamu udah membuat Tuhan menulis surat Kristus itu di hatiku. Terima kasih. Ya, daripada kamu bersungut-sungut. Ya, saudara sadar nggak? Justru orang paling dekat sama kita itu dipakai sama Tuhan untuk menuliskan tato itu di hati. Jujur aja. Ya. Orang yang paling dekat sama kita. Justru supaya apa? Supaya sifatmu hilang. Ya, mungkin saudara nggak tahu, nggak kenal saya dulu 10 tahun lalu, tapi sebelum saya kenal istri saya, sifat saya itu egois, ya. Terus apa? Pokoknya duniawi, gampang banget tersinggung, sensitif, dikit-dikit marah. Gara-gara ketemu saya malah bersyukur. Itu malah dibuat hilang semua. Sekarang saudara membuat saya tersinggung, saya nggak mungkin tersinggung, benar? Mau ngomong apa terserah, go ahead, gitu loh. Justru Tuhan pakai orang paling dekat sama kita untuk menuliskan itu. Misalnya dia mau menuliskan apa? Dia mau menuliskan apa ya? Misalnya saudara orangnya apa bahasa Jakarta klepto ya? Klepto itu suka nyopet begitu ya. Klepto ya. Misalnya ada saudara klepto, saya nggak tahu kenapa suruh begini ya. Terus Tuhan menulis jangan mencuri di hatimu. Saudara dibikin apa? Saudara akan masuk dalam situasi di mana barang-barang menggiurkan itu gampang sekali kita klepto. Ya. Jadi malah nggak enak saudara. Jadi untuk menuliskan sesuatu di hatimu itu sakitnya luar biasa. Ya. Tapi gini loh, saudara harus jadi alatnya yang bisa dibaca semua orang. Jadi Tuhan harus nulis, benar nggak? Benar nggak? Saya katakan. Kalau misalnya dia nggak nulis, apa yang bisa dibaca dari hidupmu? Ya, waktu saya pelayanan sama guru saya, dia ngomong begini. Hal yang unik saudara. Dia sama istrinya itu sangat harmonis, luar biasa. Ya, terus dia ngomong begini. Ini luar biasa powerful banget. Jadi saya terjemahkan. Kamu tahu nggak perempuan itu? Dia tunjuk ke istrinya. Padahal dia itu sehari-hari sangat harmonis. Dia ngomong apa? Itu perempuan yang paling menyebalkan di dunia. Dia ngomong begitu. Setiap hari dia bikin saya marah, bikin saya jengkel. Saya nggak pernah setuju sama apa yang dia lakukan. Pokoknya saya selalu kesal sama dia. Ya. Tapi suatu hari saya pernah diingatkan Tuhan. Ya, bahwa justru dialah yang mengeluarkan neraka itu dari dalam hati saya, mengeluarkan sifat egois saya, mengeluarkan sifat mau menang sendiri saya, mengeluarkan sifat marah saya. Justru dialah yang dipakai sama Tuhan. Jadi saudara harus bersyukur kayak begitu. Justru Tuhan pakai itu untuk apa?
menuliskan surat Kristus itu. Seperti kalau kita baca kitab Amsal, yang besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ya. Ada satu kesaksian lagi. Saya waktu pelayanan di Cina, waktu itu di kota Xiamen. Ya, kalau saudara tahu, Xiamen itu nggak terlalu jauh sama Guangzhou. Ya. Nah ini waktu itu saya masih sendiri. Dan ini saya masuk di beberapa gereja. Nah kebetulan waktu di gereja Indonesia ya, ini gembalanya harus pulang, nggak dapat visa. Ya karena kalau visa di China sekarang penggembalaan susah kan. Jadi mereka harus pulang. Jadi gereja ini udah berapa bulan nggak ada gembala. Kasihan sebenarnya. Jadi kalau mereka kebaktian itu lihat layar, ya cuma ngeliat rekaman aja, cuma seperti itu. Nah terus waktu kalau ada hamba Tuhan datang ke situ, mereka tuh senang banget gitu loh. Ya senang banget karena mereka seperti orang nggak punya bapak gitu loh. Jadi begitu merindukan figur pemimpin di situ. Ya jadi waktu saya datang mereka senang banget. Dan mereka rata-rata kan orang-orang belajar bahasa Mandarin ya, cuma 1 tahun di sini. Ya. Dan mereka itu dari pagi sampai malam, saya nggak bohong, setiap hari mereka ke tempat saya ngobrol-ngobrol setiap hari. Ya rame-rame, kadang-kadang bertiga, kadang-kadang berempat, kadang-kadang berdua. Oh datang ngobrol-ngobrol setiap hari dari pagi sampai malam. Sharing-sharing cerita-cerita. Nah saya kasih masukan-masukan dan lain sebagainya. Ya. Nah terus ada satu perempuan yang agak gemuk di situ, ya. Dan dia, saya nggak tahu beratnya berapa, pokoknya agak gemuk. Ya. Tapi orang ini polos banget, lucu gitu loh. Ya masih kecil gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong begini, saya kepengen diet nih, pengen 46 gitu ngomong begitu. Dan dia begitu kepengen, saya datang lagi di situ untuk ngajar lagi di situ gitu. Terus saya tantang begini, oke, kalau kamu 46 saya datang lagi. Dia pikir saya bercanda. Oh enggak, saya nggak bercanda. Saya akan datang lagi hanya kalau kamu 46, itu syaratnya. Ternyata dia tahu saya serius gitu loh. Sedangkan dia mungkin 60-an. Dia sendiri bilang loh, saya nggak suruh bilang dia 46, dia mau 46. Dan saya tantang, kalau kamu mau begitu, oke jadikan 46, nanti saya datang lagi, saya akan ngajar gitu. Dan sejak saat itu saudara, dia diet mati-matian. Benar-benar diet mati-matian, puasa 40 hari, puasa 10 hari. Hari ini udah turun 6 kilo saudara. Ya, lumayan, udah turun 6 kilo jadi cuma 50-an sekarang. Ya. Terus suatu hari dia ngomong begini, ya pernah habis puasa berapa hari dia turunnya belum sesuai yang diharapkan. Dia ngomong sama saya, kok tapi aku lapar. Aduh saya nggak tega juga ya, masa anak orang saya begini. Terus tapi saya ngomong begini, jujur aja, kamu mau saya jujur nggak? Saya coba menggunakan angka 46 itu sebagai games. Untuk apa? Supaya kamu suatu hari mempunyai nilai-nilai surgawi itu dalam hidup. Kalau kamu 46 suatu hari, A, kamu tahan godaan. B, kamu kalau ngomong gak ngomong kosong. C, kamu disiplin. D, kamu jago puasa. E, kamu gak bersumpah palsu. Nilai-nilai surgawi itu akan masuk ke dalam diri. Bukan cuma begitu keluar. 46 itu cuman games yang saya buat supaya kamu mampu menjadi surat Kristus yang nyata itu dalam hidupmu. Emang saya orang iseng saya bilang begitu. Tapi nggak apa-apa lah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa lah, terserah deh. Gitu. Besoknya dia ngomong apa? Aku puasa lagi kok. Turun lagi 1 kilo, 2 kilo. Saudara gitu loh. Jadikan surat Kristus. Aduh. Kadang-kadang emang kalau sama anak-anak yang masih begitu, saya jadiin game saja begitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dalam hidupmu ada surat Kristus yang tertulis di situ, saudara nggak gampang ngeluh dan lain sebagainya, itu kan luar biasa banget. Itu saya mau. Oke? Dan saudara saya mau coba kita lihat satu ayat lagi. Yeremia 12. Ayat kelima, satu ayat. Saya coba berdoa. Kisah para Rasul 26, Greater Testimony, tentang kesaksian Paulus bagaimana dia menjadi alat Tuhan luar biasa. Saya cuma doa satu hal. Waktu kita baca Kisah para Rasul 26 itu jangan cuma kita baca mempelajari hidupnya Paulus yang sungguh luar biasa jadi alatnya. Tapi gini, waktu saudara baca Kisah para Rasul 26, bilang begini, Tuhan aku mau jadi alatmu juga. Gitu.
Itu yang mentalitas yang benar itu seperti itu. Mungkin saudara nggak seperti Rasul Paulus, tapi katakan, Tuhan aku mau jadi alatmu juga. Tuhan aku mau hatiku engkau tulis sekarang. Gimana pun caranya menulis terserah, tapi aku mau. Saudara tahu nggak? Paulus itu alat, kalau anggap aja alat itu seperti satu panah ya. Dia itu diasah terus tuh. Minggu depan baca Kisah 27, bener nggak? Minggu depan Kisah 28. Kalau saudara baca terus nanti 27 sama 28. Itu Paulus sampai kapalnya kandas, terus dipagut sama ular, macam-macam. Alatnya itu diasah terus. Untuk mengasah alat itu emang nggak enak, tapi jadi alat yang luar biasa. Gitu loh. Jadi nanti minggu depan saudara lihat ya, Kisah Rasul 27, Kisah Rasul 28. Bagaimana Tuhan membentuk alatnya itu. Asal saudara, Tuhan cuma butuh saudara yang berkata begini, aku mau jadi alatmu. Hanya itu. Dia hanya berkata, orang yang berkata, here I am. Waktu dia berkata, where are you? Dia hanya butuh orang berkata, ini aku Tuhan. Waktu dia bertanya, di mana engkau? Dia cuma butuh orang berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Waktu dia berkata, siapa yang mau aku utus? Hanya itu aja. Mungkin dengan cara yang berbeda-beda, nggak harus seperti saya atau seperti Harry. Ya, tapi hanya itu yang dia butuhkan. Ya, tapi kadang gini loh, kadang kita, ya seperti kita baca ayat kelima ini, Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, Jakarta, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar di sungai Yordan? Ini loh. Aduh, orang Jakarta, perhatikan loh. Kita aja gini gampang loh. Bener nggak tahu Pak Michael kita ketawa-tawa di situ? Ya, gimana kita lawan kuda? Kita di Jakarta, aduh, saudara butuh apa? Carrefour ada, hiburan ada, mau beli DVD ada, semuanya ada di sini. Mau nonton film ada, makanan di Kelapa Gading banyak banget. Masih ngeluh di situ. Bisa makan juga masih bisa makan, saudara. Ya, apa yang saudara perbuat di hutan belukar nanti? Gimana mau jadi alatnya Tuhan? Begini aja mengeluh. Benar nggak? Ya, saya mau tanya di sini jujur. Ya, Pak Michael dari paling belakang sih nggak apa-apa. Jujur ya, ini sebenarnya rahasia antara hamba Tuhan tamu dengan saudara. Ya, sebenarnya gembala nggak boleh tahu nih, tapi nggak apa-apa lah, karena Pak Michael di belakang. Siapa di sini yang pernah kesel sama pemimpin rohani? Siapa di sini? Saya juga pernah kesel. Masa nggak pernah kesel? Wah, hebat-hebat berarti di sini. Cuman satu doang pernah kesel. Oke, berarti cuma satu aja pernah kesel. Oke. Ya, mungkin malu dilihat Pak Michael, tapi jujur semua orang pasti pernah kesel sama pemimpin rohaninya, benar nggak? Entah itu sama pemimpin ketua youth-nya, sama ketua koordinator apa, sama apa, pasti pernah, benar nggak? Tapi saya mau jujur satu hal di sini. Kalau saudara pernah kesel sama pemimpin rohanimu, ya, saya ajarkan satu hal. Saudara taruh kaca di depan, ya, terus saudara ngaca di situ. Maksudnya apa? Saudara tanya dirimu, kenapa kok aku masih tersinggung? Kenapa kok aku masih gampang panas? Itu yang saudara tanyakan, gitu loh. Ya, simple. Saya diajar seperti itu, saudara. Waktu kita kesel, jangan kita lihat orang lain, lihat dirimu. Kenapa kok kamu panas? Kenapa kok kamu masih seperti itu? Kenapa kok kamu masih duniawi? Kenapa kok kamu masih penuh dengan nafsu? Kenapa kok kamu masih bertindak seperti itu? Simple. Justru ngaca. Ya, hanya seperti itu. Kalau saudara mau mempraktikkan iman ini seperti ini, hanya itu caranya, gitu loh. Ya kan? Karena kalau orang yang berjalan kaki kan gampang lelah, saudara. Kamu lelah, yang gampang ngeluh seperti itu. Oke, gambar terakhir saya. Presentasi, gambar terakhir. Just sekali lagi. Oke. Ini baru kejadian beberapa hari lalu. ISIS, orang Kristen di Irak, anak-anak kecil. Lihat gambar kedua di sini. Mohon maaf ya, saya tampilkan di sini ya. Ini lehernya lagi pelan-pelan digorok, saudara. Ini anak kecil dipenggal semua, digantung. Kita orang Kristen lah, orang percaya Yesus. Kalau kita berjalan kaki aja udah lelah, gimana kita berpacu dengan kuda? Saudara ngomong, aku mau jadi alatmu Tuhan. Tapi saudara nggak mengizinkan dia tulis surat itu di hati. Kalau saudara mau
Kalau saudara izinkan, dia akan tulis semuanya ini di hati. Waktu ini ditulis saudara. Ya, mungkin saudara mikir, kenapa kok aku masih duniawi, kenapa kok aku masih judi, kenapa kok aku masih ini dan itu. Tapi kalau ini ditulis semua saudara, hilang semua. Begitu ini tertulis di hatimu, itu hilang semua. Amen. Yang paling penting izinkan dia menulis itu. Saudara bayangkan, kalau kita hidup di sini, bukan di sini. Kan kalau saya pernah bahas ya kisah para rasul 17. Tuhan yang menetapkan batas waktu, tempat-tempat. Berarti apa? Dia yang menetapkan kenapa kok Harry lahir di Jakarta. Kenapa kok kalian lahir di Jakarta, bukan di Irak. Dia yang menetapkan. Tapi kalau seandainya diputar saudara yang di sini, yang itu gimana rasanya? Berapa banyak dari saudara akan lebih baik, aku mau hidup aja deh, daripada mengalami seperti mereka. Atau mungkin daripada anakku atau keluargaku mengalami seperti si ini, baju putih ini, lebih baik aku hidup aja. Ya. Tapi coba bayangkan, gini loh, serius sama Tuhan. Alatnya Tuhan itu benar-benar serius. Ya, saudara harus benar-benar tunjukkan dirimu. Aku mau jadi alatmu. Aku mau sungguh-sungguh. Ya, hanya itu yang saya ingin sampaikan. Saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh merelakan dia untuk menulis surat itu. Kita boleh berdiri saudara. Bapak, pada siang hari ini hamba-Mu datang, kami datang kepadamu Tuhan. Saudara kalau sungguh-sungguh rindu ingin supaya surat itu tertulis di hatimu. Ini saya ngomong serius saudara, ini tantangan iman ya. Gini loh, Tuhan itu melihat hati yang paling dalam ya. Ini bukan emosi, bukan apa, tapi dia melihat hati yang paling dalam. Kalau saya nggak tahu ada berapa dari saudara yang rindu supaya surat Kristus itu tertulis di hatimu. Kalau saudara orang yang seperti itu, saya akan berdoa untuk saudara. Saudara cukup buka hatimu, buka tanganmu, dan berkata sama Tuhan secara pribadi dalam hati. Tuhan, kau lihat setiap hati mereka, kalau mereka sungguh-sungguh rindu menjadi alat, menjadi kesaksian yang hidup, seperti Rasul Paulus. Gimana pun caranya, di bidang apapun, kepada orang siapapun. Setiap hari Tuhan kami pasti ketemu orang-orang baru, pasti. Atau selama ini mereka nggak bisa membaca apa-apa dalam hidup kami. Padahal kau katakan kami adalah surat yang harus dibaca semua orang. Mungkin karena engkau belum tulis surat itu di hati kami. Hari ini kami mau berkata, ini aku tulis. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak. Aku siap jadi alat. Saudara miliki iman seperti anak. Saudara hanya butuh, saudara berkata seperti itu. Aku mau jadi alat. Nanti saudara akan lihat perkara-perkara cara dia melatih. Bukan berarti dia jahat atau hidupnya gak enak. Bukan, justru saudara akan dipilih, dipisahkan, diambil. Aku mau anak ini, aku mau dia, aku pisahkan. Aku mau dandani dia. Betapa berharganya untuk menjadi anak Tuhan. Sonship, menjadi anak Tuhan. Saudara nggak mengerti itu. Jangan tukar Tuhan dengan hal-hal dunia. Jangan karena kita pikir yang penting aku sudah menjadi orang percaya bersama keluargaku. No. Kadang-kadang Tuhan ingin engkau menjadi alat. Hari ini Tuhan tulis itu di hati mereka. Tulis itu. Waktu ditulis mungkin sakit. Waktu Tuhan berkata, dia mau taruh bobor itu di hatimu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Semua itu mungkin sakit, kelemah lembutan, gak enak. Tapi begitu itu tertulis, saudara, itu muncul di hati. Muncul. Justru Tuhan pakai situasi-situasi sekelilingmu untuk menuliskan itu. Supaya saudara bisa sabar, supaya saudara bisa setia, saudara bisa menguasai diri, saudara bisa punya damai sejahtera selalu, punya kasih, sukacita. Tuhan terima kasih. Hari ini hamba percaya pasti Roh Kudus mau bekerja di hati mereka. Sebagaimana Engkau telah memilih memakai Rasul Paulus. Kami Tuhan, kami juga mau dipakai oleh. Terima kasih Tuhan.